Kemudian dari kesalahan-kesalahan juga yang disebutkan di sini oleh pengarang adalah kesalahan-kesalahan dalam sujud. Disebutkan beberapa poin kesalahan. Yang pertama tentang tidak memapankan anggota-anggota sujud untuk memposisikan anggota-anggota sujud tersebut di atas muka bumi. Ya. Dan ini dalam hadits Al-Abbas bin Abdul Muttalib, dan telah terdahulu hadits Ibnu Abbas riwayat Bukhari Muslim, dan ini riwayat Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Umirtu an asjuda ala sab'a." Saya diperintahkan untuk sujud di atas 7. Al-jabhah atau al-anf, ya, di atas al-jabhah, dahi, wal-anf, hidung, al-yadain, kedua tangan, wal rukbatain, kedua lutut, wal qadamain, dan kedua kaki. Berapa semua itu? 7 atau 8? Hah? Saya ulangi ya. Saya diperintahkan untuk sujud di atas 7. Yang pertama, sebutkan 7 ini yaitu dahi, hidung, kedua tangan, kedua lutut, dan kedua kaki. Berapa? 7. Baik. Ini 7 ya hitungannya. Kalau semuanya totalnya sebenarnya 8. Cuma Nabi ketika menyebutkan dahi, beliau tunjuk hidung. Ya, dalam satu riwayat. Beliau katakan dahi, tapi yang beliau tunjuk adalah hidungnya. Beliau menunjukkan dahi sama hidung terhitung 1. Nah, dahi sama hidung 1. Ya, kedua tangan 2. Ya, kemudian lutut 2 juga. Ujung-ujung kaki juga 2. Totalnya semua 7. Ya, totalnya adalah 7. Ya. Maka diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota. Ya. Ini adalah kewajiban. Ya, di dalam salat dia sujud di atas 7 anggota ini. Sebab di sini dengan kalimat perintah, umirtu an asjuda ala sab'a. Saya diperintah untuk sujud di atas 7. Iya. Maka dari kesalahan orang-orang, ada kalau orang dia sudah sujud, ya kadang pada saat dia sujud, ya hidungnya tidak kena, ya, atau kakinya yang main sana sini, ya, dan seterusnya. Ini juga dari kesalahan-kesalahan ya dalam sujud. Maka sujud di atas 7 anggota ini. Ya. Kemudian kesalahan berikutnya tidak tumaknina dalam sujud. Ya. Tidak tumaknina dalam sujud. Dan kewajiban tumaknina dalam sujud itu sebagaimana yang telah diterangkan tadi. Dan pengarang di sini mengatakan bahwa tumaknina itu dengan cara sujudnya 7 anggota itu tadi, ya, bersamaan dengan dilapangkannya kedua tangan, ya, kemudian jari jemari itu tidak direnggangkan, ya, tapi dirapatkan, kemudian diarahkan ke arah kiblat, dan hendaknya sejajar dengan, pada saat sujud sejajar dengan ini, dengan bahu, atau sejajar dengan telinga, ya, dan kadang-kadang dan juga ujung-ujung kakinya itu menghadap ke kiblat. Ya, ujung-ujung kakinya menghadap ke kiblat. Ya, dan beberapa ketentuan lain akan kita sebutkan insyaallah taala ya pada tempatnya. Di antara kesalahan dalam sujud adalah beberapa kesalahan dalam kaifiyah atau tata cara sujud. Di sini pengarang menyebutkan beberapa kesalahan pada saat sujud. Di antaranya beliau katakan bahwa sebagian orang yang salat meninggalkan sunnah at-tajafi fi sujud. At-tajafi itu artinya dia menjauhkan perutnya dari kedua pahanya dan menjauhkan kedua lengannya dari samping kanan dan kirinya, sekadar dengan apa-apa yang dia, atau sekadar dengan apa-apa yang memungkinkan baginya, dengan tidak menyempitkan orang di samping kanan dan kirinya, dan mengangkat kedua sikunya dari bumi dan meletakkan kedua telapak tangannya sejajar dengan
bahu atau sejajar dengan kedua telinganya, dan tidak berlebihan dalam tajafi terlalu banyak sehingga dia memanjangkan punggungnya seperti bentuk orang yang berbaring di atas perutnya, dan tidak pula atau kadang-kadang kepalanya sampai kepada shaf yang di depannya sehingga dia sangat takalluf atau berlebihan dengan hal ini. Jadi ini bentuk at-tajafi ya dalam salat. Sekali lagi saya ulangi, begitu dia sujud, perutnya tidak menempel dengan paha, jadi ke depan begitu. Kemudian tangannya ini dia tidak rapatkan ke tubuhnya, tetapi dia jauhkan ya dari samping kanan dan kirinya, ya dijauhkan kadar yang memungkinkan baginya tanpa membuat sempit atau mengganggu teman di sampingnya. Dan kemudian lengannya ya atau sikunya ini jangan dihamparkan ke bumi, jangan dirapatkan ke bumi, tapi diangkat. Ya, diangkat. Adapun posisi telapak tangan sebagaimana yang diterangkan tadi, tangannya dirapatkan. Kemudian pada saat sujud posisinya bisa sejajar dengan bahu dan bisa sejajar dengan telinga. Bisa sejajar dengan bahu dan bisa sejajar dengan telinga. Iya. Kemudian yang perlu diingatkan di sini, begitu dia memanjang, menjauhkan perutnya dari pahanya, jangan terlalu ke depan juga sehingga kayak bentuk orang mau tidur saja, atau saking seriusnya sehingga orang yang berada di depan kakinya dia menyentuh kaki orang yang berada di depannya. Ini juga berlebihan. Maka caranya itu tadi ya seperti apa yang saya jelaskan tadi. Kemudian jangan dia menyerupai hewan di dalam sujud, yaitu dia merapatkan tangannya ke bumi ya, sehingga menyerupai hewan sebagaimana yang telah diterangkan. Iya. Kemudian di sini pengarang juga menyebutkan di antara hal-hal yang merupakan sunnah yang ditinggalkan, kata pengarang, tentang masalah menancapkan kedua kaki. Ya. Ini masalah menancapkan kedua kaki ya disebutkan oleh Syekh Al-Albani. Kemudian kedua kaki ini ujung-ujungnya itu menghadap ke kiblat dan menghadap ke kiblat, dan jari jemari sebagaimana yang diterangkan dirapatkan. Adapun masalah kaki ketika sujud dirapatkan atau tidak, ini menjadi titik perselisihan di kalangan para ulama. Kalau pengarang di sini melihat bahwa merapatkan kaki itu dari sunnah yang ditinggalkan, tapi beliau berdalilkan dengan hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban, yang hadits ini yang benarnya adalah hadits yang syadz, lemah. Ya, asalnya adalah hadits dalam masalah qiyamul lail, tapi si rawi salah meriwayatkan. Karena itulah hadits ini dianggap hadits yang lemah oleh Syekh Al-Allamah Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, salah seorang ahli hadits di Yaman, dan juga telah dibukukan tentang salahnya hadits ini oleh Syekh Bakar Abu Zaid, salah seorang anggota Hayat Kibarul Ulama di Saudi Arabia, dalam satu kitab khusus ya, dari bagian kitab beliau yang berjudul La Jadida Fis Shalah, tidak ada perkara baru dalam salat. Jadi masalah merapatkan kedua kaki ini dalam hadits yang lemah. Syekh Al-Albani memang mensahihkan dalam sifat salat Nabi, tapi yang benarnya hadits itu adalah hadits yang lemah. Kayaknya ini perlu diperhatikan. Kemudian di antara kesalahan orang-orang yang sujud adalah pendapat yang mengatakan pada saat seorang itu sujud dia harus membuka sebagian dari anggota sujudnya yang menempel ke bumi. Jadi tadi kan diterangkan bahwa anggota-anggota yang sujud ke bumi ada 7, dahi, hidung, telapak tangan, lutut, dan ujung-ujung kaki. Maka menurut pendapat ini katanya wajib dia buka suatu dari kakinya. Kalau dia pakai kaos kakinya dilepas. Kalau dia pakai ini, maka begitu mau sujud agak diangkat sehingga lututnya bisa kena ya, sebagian darinya.
Kemudian kalau dia pakai imamah, maka atau baik kopiah harus diangkat sehingga dahinya kena. Ini dalil orang-orang yang mengharuskan, ya, tapi ini juga kesalahan. Kalau dia mengharuskan seperti itu adalah perkara yang salah. Kenapa? Sebab banyak dalil menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengharuskan hal tersebut. Ya. Di antaranya hadits Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kata Anas bin Malik, kami salat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada panas yang sangat, ya, cuaca yang sangat panas, dan salah seorang dari kami tidak mampu untuk memapankan dahinya sujud di atas bumi, lantas ia pun menghamparkan pakaiannya kemudian sujud di atas pakaian. Ya, ini menunjukkan bahwa Anas bin Malik tidak sujud langsung dahinya menyentuh bumi, tapi di atas pakaian, ya, di atas pakaian. Dan juga ada beberapa hadits yang menunjukkan bahwa Nabi sujud di atas al-hasir, ya, di atas tikar, ya, dan tidak sujud di bumi, tidak sujud di bumi. Maka hadits-hadits ini menunjukkan bahwasanya tidak wajib, ya, anggota tubuh itu langsung kena dengan bumi, tapi boleh dengan perantara, walaupun kalau dahinya atau kakinya langsung menyentuh bumi, itu lebih utama, ya. Wallahu taala alam. Dan di sini pengarang juga berdalilkan dengan hadits Khabbab ibn al-Arat, yaitu kami mengadu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang panasnya ar-ramba, panasnya kerikil, ya, panasnya kerikil di dahi kami dan tangan-tangan kami, tapi beliau tidak menerima pengaduan kami. Ya, hadits ini dijadikan juga dalil oleh pengarang, tapi pada kalimat dahi kami dan tangan-tangan kami itu ada kelemahan di dalamnya, dan secara ringkas itu adalah hadits yang syadz. Ya, saya sebutkan di sini keterangan tentang syadznya, tapi saya kira panjang untuk diuraikan. Iya. Kemudian di antara kesalahan dalam sholat, kata pengarang di sini adalah mengangkat sesuatu untuk orang yang sakit supaya dia sujud di atasnya, Ya, dan ini adalah perkara yang berlebihan sebenarnya, sebab asalnya kalau dia sakit, maka fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ya, karena itulah jumhurul ulama berpendapat tentang makruhnya orang yang sakit sujud di atas sesuatu yang diangkat untuknya sengaja supaya dia sujud di situ. Apakah pada saat dia sakit diangkatkan untuknya misalnya bantal supaya dia sujud di atas bantal, atau diangkatkan untuknya papan supaya dia sujud di atasnya? Ini adalah sesuatu yang makruh di kalangan para ulama. Iya. Kemudian di antara hal-hal yang diperingatkan di sini oleh pengarang, beliau menyebutkan tentang beberapa kesalahan dalam sujud sahwi. Ya, di antaranya bacaan subhana man la yashu wa la yanam. Ini bacaan doa sujud sahwi yang biasa dibaca oleh orang-orang awam ketika sujud sahwi, dan ini tidak ada asalnya dalam hadits Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, dan tidak dikerjakan pengucapan kalimat tersebut. Ya, maka doa dalam sujud sahwi itu tidak ada. Yang asalnya dia sujud 2 kali sujud, dan cuman itu yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, dan sebagian orang menyangka bahwasanya kalau imam sujud atau imam lupa, ya, dia mengkambing hitamkan makmumnya. Ya, artinya kalau imamnya lupa, ini berarti ada di antara makmumnya yang tidak beres. Ya. Dan ini tersebar di kalangan sebagian orang-orang. Ya. Dan mereka berdalilkan dengan hadits, yaitu bahwa Syabib Abu Rawh, seorang lelaki dari sahabat Nabi, pernah salat subuh. Maka Nabi membaca surah Ar-Rum. Kemudian surahnya ini akhirnya agak samar bagi Nabi sehingga beliau tidak mampu melanjutkan begitu. Ya. Maka tatkala setelah itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam salat, beliau berkata, apa hukuman satu kaum yang salat bersama kami dan dia tidak memperbaiki wudunya? Ya, ini karena kesalahan pada makmum akhirnya mempengaruhi kehusyukan imamnya. Ya, dan tentunya hadits ini kalau dilihat secara zahirnya itu bertentangan dengan ayat Al-Quran. Dalam ayat Al-Quran dikatakan, waman asa'a fa 'alaiha. Siapa yang berbuat jelek, maka hukumannya atas dia. Lo kok berpengaruh sama orang? Ya, berpengaruh sama orang. Apalagi kalau dilihat dari sisi sanad, ternyata haditsnya adalah hadits yang lemah, sebab
orang itu tidak diketahui adalahnya. Ya, ada rawi yang majhul di dalamnya. Antara kesalahan dalam sujud sahwi adalah yang dilakukan atau anggapan sebagian orang tentang hukum sujud sahwi. Anggapan sebagian orang tentang hukum sujud sahwi. Sebagian para fuqaha menganggap bahwa sujud sahwi itu hukumnya sunnah. Itu hukumnya sunnah, dan ini adalah pendapat yang lemah. Pendapat yang kuat, sujud sahwi itu hukumnya wajib, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya dan beliau terus-menerus melaksanakannya apabila beliau lupa pada sesuatu perkara. Iya. Kemudian banyak dalil yang menunjukkan tentang hal tersebut. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan 5 dalil di dalam Majmu'ul Fatawa, dan beliau sebutkan di antaranya hadits idza qama ahadukum yusalli ja'ahu syaitan falabbasa alayhi salata hatta la yadri kam shalla fa idza wajada ahadukum dhalik falyasjud sajadataini wa huwa jalis. Apabila salah seorang dari kalian tegak melakukan salat, berdiri melakukan salat, maka syaitan akan datang kepadanya dan membuat samar padanya salatnya, sehingga dia tidak tahu berapa rakaat sudah dia salat. Kalau dia dapatkan seperti ini, maka hendaknya dia sujud 2 kali sujud, dan dia dalam keadaan duduk. Ini kalimat hendaknya dia sujud 2 kali sujud. Ini menunjukkan sujud sahwi itu hukumnya wajib, sebab di sini datang dengan lafaz perintah. Ya, karena itulah yang kuat di kalangan para ulama, dan ini adalah pendapat jumhurul ulama, pendapat Imam Malik, Imam Ahmad, Abu Hanifah, dan lain-lainnya, bahwa sujud sahwi itu hukumnya adalah wajib. Iya. Kemudian pengarang juga di sini menyebutkan beberapa kesalahan berkaitan tentang kaifiyat cara sujud sahwi, ya, tempat dan sebab-sebab yang mewajibkan sujud sahwi tersebut. Ya. Tentang kaifiyatnya atau tempatnya, yang kalian diperselisihkan itu tentang sujud sahwi itu di mana? Apakah setelah salam atau sebelum salam? Sujud sahwinya. Ada yang mengatakan sebelum salam secara mutlak. Ada yang mengatakan setelah salam secara mutlak. Dan dua-duanya ini salah. Dua-duanya salah. Yang benarnya perlu dibedakan antara tambahan dan antara mengurangi. Kalau dia menambah, ya, kalau dia menambah, maka sujudnya setelah salam. Sujudnya setelah salam. Misalnya dia sholat, begitu rakaat kedua, harusnya dia tasyahud, tapi dia lupa langsung berdiri. Pada saat berdiri diingatkan, ya, oleh makmumnya, subhanallah. Ya. Oh, dia ingat, oh kalau begitu sekarang tasyahud. Turun dia lagi. Nah, di sini dia sudah menambah berdiri. Dia harus sujud sahwi. Sujud sahwinya kapan seperti ini? Ini sujud sahwinya setelah salam. Dia salam dulu, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Setelah dia harus sujud sahwi. Kemudian juga di antara kesalahan dalam masalah tempat-tempat sujud sahwi. Kadang ada orang sujud sahwi atau lupa dia. Begitu dia salam, yang lama dia duduk, dia baru ingat, oh tadi dia lupa, belum sujud sahwi. Ya. Jadi orang lupa dalam salatnya, begitu mau sujud sahwi, lupa lagi belum sujud sahwi. Ya. Jadi 2 kali lupanya. Sekarang sujud sahwinya kapan? Padahal sudah berlalu waktu. Ya. Sudah berlalu waktunya. Ada sebagian berbeda di sini pendapat para ulama, tapi yang benarnya, ya, sepanjang dia masih memungkinkan untuk sujud sahwi, walaupun dia sudah keluar dari masjid dan sudah jauh dan masih memungkinkan untuk sujud sahwi, maka dia sujud sahwi. Dia sujud sahwi. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i, dan ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Iya. Dan di antara kesalahan dalam sujud sahwi juga adalah kesalahan membaca tasyahud. Ya, membaca tasyahud lagi setelah sujud sahwi. Ya, begitu dia sujud sahwi, sudah tasyahud tadi, sujud, ya, bangun dari sujud sahwi, tasyahud lagi. Nah, ini salah ini. Ini kesalahan. Ya. Ada memang sebagian orang berdalilkan dengan hadits, tapi perlu diketahui haditsnya adalah hadits yang lemah. Ya, dalil mengatakan ada tasyahud setelah sujud sahwi itu adalah dalam hadits yang lemah. Diterangkan di sini oleh pengarang, ya, hafizahullah taala, ya, dengan keterangan yang panjang menunjukkan bahwa haditsnya itu adalah hadits yang lemah dan tidak bisa dipakai berhujjah.